Baik, selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Saya akan perkenalkan, nama lengkap saya Edlina Anastasia Bau. NIM 1703030039. Saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS Sosiologi Terapan. COVID-19 memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu yang menarik di beberapa bulan terakhir adalah analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID. Di sana ada banyak kejadian menarik. Ada isu beberapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Baik, slide pertama saya akan menjelaskan tentang ilmuwan sebut wabah corona dimulai pada bulan September dan bukan di Wuhan. Wabah virus corona kemungkinan sudah dimulai pada pertengahan September 2019 dan kota Wuhan bisa jadi bukan area di mana virus itu pertama kali bermula. Nah, hasil sementara riset dari ahli genetik University of Cambridge, Peter Forster. Forster memimpin proyek penelitian untuk memahami proses terjadinya pandemi COVID-19. Mereka pada akhirnya berharap dapat menemukan orang pertama yang positif corona sebagai sumber wabah awal. Mereka menciptakan analisis jaringan dengan lebih dari 1000 genom virus. Ada 3 tipe virus yang yaitu mereka biasa sebut virus A, B, dan C. Tipe A paling mirip dengan virus corona di kelawar dan diperkirakan sebagai genom virus orisinal yang menjangkiti manusia. Tipe A bukan jenis yang paling banyak ditemukan di Wuhan, kota pertama di mana COVID-19 pertama kali teridentifikasi, melainkan tipe B. Tipe C adalah anak dari tipe B, teridentifikasi di kasus-kasus awal di Eropa, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong, tapi tampaknya dimulai absen di Cina daratan. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan, wabah virus corona tampaknya dimulai antara 13 September sampai 7 Desember 2019. Ini adalah asumsi terbaik yang bisa mereka buat saat ini sambil menunggu analisis sampel dari pasien lain yang disimpan di rumah sakit pada tahun 2019. Slide yang berikut, rumah sakit dituding jadikan COVID-19 sebagai lahan bisnis. Menurut saya, kejadian ini membuktikan kalau tim medis atau dokter menjadikan pandemi COVID-19 sebagai lahan mata pencaharian. Biar bukan penyakit COVID-19 dipaksakan untuk memvonis PDP COVID-19 atau positif COVID-19, malah sampai mau menyogok. Sangat janggal sekali kejadian ini. Seluruh Indonesia akan tahu kejadian ini. Kejadian ini
terjadi itu di kota Manado, tepatnya di Kelurahan Ketang Baru dan Ternate Baru, bahwa pernyataan ini dari anak almarhum sendiri di Rumah Sakit Pancaran Kasih di kota Manado, bahwa dokter menyogok anak dengan beberapa uang, tapi anaknya tolak. Ini adalah salah satu kejadian yang sangat mengejutkan. Sudah jelas berarti ada dana di corona. Ada dana kan berarti masyarakat dipaksa kalau ODP ditangkap seperti kejahatan kriminal, padahal pasien tersebut tidak kriminal. Ternyata kenyataan seperti ini. Kasihan toh kita sebagai masyarakat ditakut-takuti. Kenapa jadi seperti ini? Seharusnya jangan rakyat itu ditakut-takuti seperti ini. Nah, setiap pasien yang masuk rumah sakit, baik ODP, PDP, dan positif COVID-19 langsung dinotifikasi ke gugus tugas Kota Manado dan Pemprov Sulut. Apabila pasien meninggal, juga diberitahu ke gugus tugas. Ada protokol yang dilakukan jika pasien meninggal, yakni protokol jenazah karena situasi wabah. Slide berikut adalah soal klaim dana COVID rumah sakit. Nah, dikutip dari situs resmi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan orang dalam pemantauan atau ODP yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta, serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, maupun belum terdaftar atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau tidak, dapat dilakukan klaim pelayanan. Kejadian ini membuktikan kalau tim medis atau dokter menjadikan pandemi COVID-19 sebagai lahan mata pencarian, biar bukan penyakit COVID-19 dipaksa untuk memvonis PDP COVID-19 atau positif COVID-19, malah sampai mau menyogok lagi. Slide yang berikut adalah, mungkinkah rumah sakit memanipulasi data pasien COVID-19? Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ARSI wilayah Karasiden dan Banyumas menegaskan anggapan bahwa rumah sakit melakukan manipulasi data COVID-19 merupakan anggapan yang tidak benar. Nah, dia menyebutkan akan sangat sulit bagi rumah sakit untuk memanipulasi data pasien COVID-19. Bahkan sangat sulit bagi rumah sakit memanipulasi data pasien COVID-19. Akan saling terkait dengan data lainnya. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Dr. Widayanto menanggapi adanya tudingan yang menyebutkan bahwa rumah sakit telah memanipulasi data pasien. Dengan data yang tercantum di mana-mana, sangat berisiko kalau ada rumah sakit yang berani melakukan manipulasi data pasien COVID-19. Contohnya, bila ada rumah sakit yang memanipulasi data pasien non-COVID-19 menjadi data COVID-19, maka data palsu ini akan mudah diketahui melalui pengecekan di puskesmas yang melakukan rujukan. Hal ini mengingat banyak pasien yang datang ke rumah sakit melalui rujukan dari puskesmas. Slide yang berikut adalah saat rumah sakit dituding mengcovidkan pasien.
Munculnya pernyataan yang mengungkapkan bahwa rumah sakit sengaja mendiagnosis pasien dengan penyakit COVID-19 harus disertai bukti yang kuat. Tanpa adanya bukti, hal itu sebatas menjadi tudingan yang memunculkan diskursus yang tidak sehat di masyarakat. Akibatnya muncul persepsi keliru seolah-olah rumah sakit sengaja melakukan praktik kecurangan terhadap pasien. Namun sebaliknya, jika memang terbukti ada rumah sakit nakal yang sengaja mendiagnosis pasien meninggal dalam keadaan negatif COVID-19 sebagai pasien COVID-19, juga harus ditindak dengan tegas. Slide yang berikut juga ada kasus mengcovidkan pasien terjadi di Jawa Tengah. Isu tentang kenakalan rumah sakit terhadap pasien selama pandemi COVID-19 mencuat saat Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah. Muldoko menilai harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat ini segera tertangani. Awalnya Muldoko datang menemui Ganjar untuk membahas sejumlah hal terkait penanganan COVID-19. Dari rapat diputuskan untuk menentukan atau mengekspos data kematian. Mereka yang meninggal harus terverifikasi. Seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa. Sekian dan terima kasih.